Lagi dan lagi, timnas Indonesia harus mengalami kesialan kala berhadapan dengan tim Timur Tengah. Kali ini saat bersua Bahrain, bukan karena mereka hebat, tapi lebih pada faktor non-teknis yang bikin Indonesia gagal menang. Patut diakui memang tim Merah Putih tertinggal lebih dahulu melalui gol Muhammad Marhun pada menit ke-15. Tapi keunggulan Bahrain hancur juga, jelang babak pertama berakhir melalui gol penyama kedudukan Ragnar Oratmangun. Lalu memasuki babak kedua, permainan Indonesia bisa dibilang lebih bagus menyusul masuknya Eliano Reinders dan Rizky Ridho. Bahkan melalui sontekan cantik Rafal Strike, timnas kita berhasil membalikan keadaan di menit ke-73. Sudah hampir menang, drama harus tercipta di masa injury time babak kedua, di mana Bahrain berhasil cetak gol penyama kedudukan di menit ke-90+9 dan memaksa laga berakhir imbang. Gedegnya, gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Bahrain di menit itu sejatinya merupakan keputusan kontroversial yang diambil wasit. Gimana enggak, sebenarnya wasit Ahmed Alkaf hanya memberikan masa injury time sebanyak 6 menit saja di laga semalam. Tapi sampai menit ke-8, wasit belum juga meniup peluit panjang yang akhirnya bikin Bahrain bisa cetak gol kedua dan buat Indonesia terlempar di posisi 5 klasemen. Gak cuma itu, wasit Ahmed Alkaf memberikan keputusan yang tak adil. Ketika pergerakan Rafal Strike dihentikan pemain bertahan Bahrain hanya beberapa meter di depan kotak penalti tuan rumah, alih-alih memberikan tendangan bebas, tapi wasit Ahmed malah memberikan bola drobble yang tak bisa mengancam pertahanan Bahrain. Hadeh. Lebih parahnya, Ahmed Alkaf gak pernah mau cek VAR meski ada beberapa kejadian yang sempat menimbulkan perdebatan. Salah satunya adalah proses gol kedua Bahrain di menit akhir babak kedua yang seharusnya berbau offside. Sebab dari tayangan ulang, terlihat jika pemain nomor 9 Bahrain berada dalam posisi offside saat bola sundulan mengarah ke depan gawang timnas Indonesia. Tapi ya lagi-lagi, Ahmed Alkaf tak melakukan pengecekan VAR dan langsung mengesahkan gol milik Bahrain tersebut. Melihat hal itu wajar saja kalau semalam para pemain timnas Indonesia memprotes keras keputusan wasit di akhir laga hingga manajer timnas Sumarji pun mendapatkan kartu merah. Bahkan di satu momen, Saint Patinama terlihat meledak-ledak membuat keributan dengan pemain dan juga staf Bahrain. Merespons kemarahan itu pasca laga, Sintayong mewajarkan sikap anak asuhnya yang emosi pasca hasil imbang tersebut. Sintayong juga mengatakan bahwa tindakan dari wasit Alkaf sangat memalukan. Pelatih Korsel itu lantas juga memberikan kritik pedas kepada Konfederasi Sepak Bola Asia untuk meningkatkan kinerja wasit di level internasional. STY bahkan menyebut jika AFC tidak memperbaiki kemampuan wasit, maka sepak bola Asia tidak akan berkembang. Tapi tetap saya harus menyebutkan tentang hal yang Anda tahu, beberapa hal yang memalukan. Dalam hal ini keputusan wasit. Jadi kalau AFC mau berkembang, ya keputusan wasit juga harus diperbaiki. Ya, sebenarnya 1 poin dari Bahrain sudah seperti target yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Shin. Akan tetapi sejatinya Indonesia itu bisa loh menang dan membawa 3 poin. Namun seperti biasa terjadi perampokan yang dilakukan oleh wasit kontroversial. Hal ini yang jelas membuat netizen tanah air ikut bereaksi keras di media sosial, salah satunya di media sosial X. Sejumlah kata kunci pun langsung naik ke trending topik X seperti #TimnasDay, #FIFA, wasit, Ahmed Alkaf, Saint, Bahrain hingga haram. Netizen Indonesia langsung berbondong-bondong menuliskan ungkapan kekecewaan, kritik hingga makian kepada FIFA maupun wasit Ahmed Alkaf lewat media sosial. Bahkan laman Wikipedia yang memuat informasi mengenai wasit asal Oman itu juga turut diubah dengan sejumlah kata makian. Akun resmi timnas Bahrain menulis gol balasan terjadi pada menit ke-90+6. Situs resmi AFC 90+9. Sakit jiwa. Gila, malu banget jadi Bahrain, sampai media Belanda pun nyium ada yang gak beres sama match ini. Tulis komentar dari beberapa netizen. Tak sampai di situ, netizen Indonesia juga menyerang akun Instagram milik Ahmed Alkaf dan juga timnas Bahrain.
Hal itu membuat akun Instagram milik sang wasit hilang dan akun timnas Bahrain pun memutuskan untuk mematikan kolom komentar mereka. Dan bahkan tak cuma dari tanah air, sumpah serapah juga dituliskan oleh netizen Korea Selatan yang turut menonton jalannya pertandingan antara Indonesia versus Bahrain tersebut. Netizen dari tanah kelahiran Sintayong itu juga turut menuliskan kekecewaannya hingga ungkapan makian yang ditunjukkan kepada wasit Ahmed Alkaf. Warga negara Oman itu terus menghabiskan tambahan waktu sampai Bahrain mencetak gol. Benar-benar mencurigakan. Disayangkan untuk Indonesia, juga ada yang salah dengan wasitnya. Kemarahan dan rasa nggak terima jelas tengah dirasakan oleh publik tanah air saat ini. Skuad Garuda kita yang udah mati-matian main bagus, tapi harus dizolimi sama wasit botak yang memihak tim tuan rumah. Nyatanya bukan cuma masyarakat tanah air, dunia pun ikut menyoroti keputusan busuk dari wasit bobrok itu. Ya, netizen Jepang juga ramai membicarakan kejanggalan yang terjadi di laga timnas versus Bahrain. Mereka melihat kilas balik kala negaranya bersua Bahrain, yang mana Jepang dijamu dengan aksi tak suportif dari para supporter yang menggunakan laser dan peluit. Loh, sekarang Indonesia malah disuguhi oleh wasit bobrok yang seharusnya belajar lagi jadi wasit kayaknya. Selain itu, netizen Jepang juga merasa kalau perpanjangan waktu dilakukan dengan akurat, pastinya tim merah putih mampu membawa 3 poin dari kandang curang itu. Kontroversi di laga ini tentu akan terus menjadi memori di ingatan publik yang menyoroti kiprah timnas. Protes demi protes akan terus dilancarkan ke AFC dan FIFA sebagai induk sepak bola dunia. Tapi yang lebih mengejutkannya, ternyata Presiden AFC sekarang ini, yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain. Ya, Salman bin Ibrahim Al Khalifa terpilih sebagai Presiden AFC dari Februari 2023 dan berlaku sampai 2027. Tak cuma menjabat sebagai Presiden AFC, pria 58 tahun ini juga memiliki pengaruh kuat lain di sepak bola. Sebab Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga menjabat sebagai Wakil Presiden FIFA saat ini. Tentu fakta ini semakin membuat publik bertanya-tanya, menduga apakah Presiden FIFA adalah dalang di balik ini semua? Terlepas dari apapun, PSSI mengonfirmasi akan mengirimkan surat protes kepada FIFA yang disampaikan langsung oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Ya, kita kirim surat protes. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Ya, tentu saja seperti yang kita tahu, sebelumnya pun Ketum PSSI Erick Thohir juga udah menegaskan, kalau saja Bahrain mengerjai timnas Indonesia, federasi tak akan tinggal diam. Ya, sekali lagi, PSSI pastinya akan mengusut tuntas dan meminta FIFA untuk melakukan integrasi karena ini merugikan Indonesia.